Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Saputra dari program studi Tadris Matematika. Saya dari kelas 4C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Komputasi Matematika. Dalam video ini saya akan menjelaskan atau membahas terkait materi komposisi dan invers fungsi, bagaimana cara pemrogramannya di aplikasi MATLAB, dan menjelaskan setiap step by step dari program yang dibuat. Di sini ada 4 program, yaitu yang pertama if else n, yang kedua for n, yang ketiga while n, dan yang keempat Swiss chess n. Nah, sebelum saya memasuki programnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu komposisi dan invers fungsi. Definisi dari komposisi fungsi yaitu komposisi fungsi adalah menggabungkan dua fungsi sehingga hasil dari suatu fungsi tersebut menjadi input bagi fungsi lain. Kemudian invert fungsi. Invert fungsi adalah fungsi kebalikan yang membatalkan efek dari fungsi asal. Misalnya, jika fungsi fx sama dengan y, maka inversnya f pangkat min 1x sama dengan y. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan step by step dari sintaks program yang pertama, yaitu if else n. Sebelum saya menjelaskan program dari if else n itu sendiri, terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi dari program itu sendiri, yaitu if else n adalah sebuah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Arti dari if itu sendiri yaitu mengecek suatu kondisi apakah benar atau salah. Arti dari else itu sendiri yaitu menangani kasus ketika kondisi pada if salah. Kemudian n artinya menandai akhir dari blok kontrol if else. Langsung saja saya akan menjelaskan step by step dari sintaks yang saya buat dari program ini. Yang pertama ada CLC. Apa sih itu fungsi dari CLC? CLC berfungsi untuk membersihkan command window pada tampilan agar bersih. Kemudian clear. Clear berfungsi untuk menghapus semua variabel yang tersimpan di workspace supaya tidak ada data yang mempengaruhi. Kemudian close all. Close all berfungsi menutup semua jendela figur yang terbuka sebelumnya. Langkah pertama yaitu mendefinisikan fungsi sebagai fungsi. Ini ada penulisannya 2 bintang x plus 3 yaitu fungsi dari fx-nya, kemudian x kuadrat yaitu fungsi dari gx-nya. Kemudian langkah kedua yaitu menginput domain x. Ini penulisannya x sama dengan linspace buka kurung min 10,10,1000 tutup kurung artinya yaitu membuat vektor x bernilai 1000 titik yang tersebar merata dari min 10 sampai dengan 10. Langkah ketiga yaitu komposisi fungsi. Fg ini adalah fungsi
komposisi dari f gx, kemudian gf ini sendiri adalah fungsi dari komposisi gfx. Ini memudahkan kita menghitung komposisi tanpa menulis ulang rumusnya. Kemudian langkah keempat, plot fungsi dan komposisinya. Fungsi dari figur ini yaitu membuka jendela gambar baru, kemudian subplot buka kurung 2,1,1 tutup kurung, artinya membagi gambar menjadi 2 baris, 1 kolom, dan mengaktifkan bagian pertama. Kemudian plot x fx. Ini artinya menggambar grafik fungsi f berwarna merah. R ini dilambangkan dengan warna merah. Kemudian plot x gx. B ini membuat grafik fungsi G yang berwarna biru. Kemudian legend ini artinya memberi keterangan garis warna. Kemudian title yaitu memberi judul pada grafiknya. Kemudian grid on menampilkan menampilkan garis di latar belakang. Kemudian ada subplot 2,1,2, artinya mengaktifkan bagian kedua dari subplot. Kemudian plot x fgx. M ini artinya menggambar fungsi komposisi fgx warna magenta. Magenta ini dilambangkan dengan M ini. Kemudian plot xgf pada X. Cian ini dilambangkan dengan C. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi yang legend, title, dan grid on. Kemudian langkah kelima yaitu kita akan cek apakah fungsi f dapat diinverskan. Kemudian cek monoton atau tidaknya, atau naik atau turun terus. Arti dari penulisan div f sama dengan div fx yaitu menghitung perbedaan berurutan nilai dari fx sehingga kita bisa tahu apakah fungsi selalu naik atau turun. Arti dari alf div f lebih besar dari 0 atau al div f lebih kecil dari 0. Artinya jika semua beda positif maka fungsinya naik. Kemudian yang alf div lebih kurang dari 0, jika semua beda negatif maka fungsinya turun. Kemudian jika salah satu benar, fungsi f11 inverse ada. Jika tidak, fungsi umumnya tidak ada. Kemudian dari hasil pengecekan disimpan di is1 to 1. Kemudian langkah keenam yaitu menghitung dan memverifikasi fungsi jika fungsi bisa diinverskan. Jika f11 didefinikan fungsi inverse secara analitik, dari persamaan ini fx sama dengan 2x plus 3 dan x sama dengan y min 3 per 2. Ini adalah inverse-nya. Maka kita akan membuat domain y untuk memeriksa inverse.
dengan cara ini ada cek sama dengan ABS F inverse Y min Y lebih kurang dari 10. Artinya kita akan adalah array boolean yang memeriksa apakah F inverse Y mendekati Y dalam toleransi kecil minus 10. Jika semua nilai cek benar, maka inverse berhasil diverifikasi. Kemudian kita akan memvisualisasi visualisasi fungsi dan inverse-nya. Fungsi figur di ini yaitu untuk menampilkan gambar, kemudian plot X, Fx, B-nya itu untuk membuat grafik fungsi dari Fx yang berwarna biru dengan ketebalannya 2, kemudian plot Fx inverse X yaitu membuat garis putus-putus berwarna merah dengan ketebalan 2. Legend title ini udah saya jelaskan tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan cek apakah program yang kita buat ini sudah benar atau salah dengan cara membuktikan. Kita klik run section. Semoga ada. Nah, bisa kita lihat pada laman command window, fungsi fx dapat diinverskan satu-satu. Inverse fungsi fx berhasil diverifikasi, maka program atau sintaks yang kita buat tadi sudah benar. Nah, di sini ada contoh grafik dari fungsi asli fx dan gx-nya. Kemudian ada komposisi fungsinya. Kemudian di figur kedua ada fungsi dan inverse-nya. Lanjut ke program kedua yaitu for n. Sebelum kita ke programnya, saya akan menjelaskan dulu definisi dari for n itu. Definisi dari for n. For n adalah struktur kontrol perulangan yang digunakan untuk menjalankan satu blok kode secara berulang berdasarkan jumlah iterasi yang sudah ditentukan. Arti dari for itu sendiri yaitu menandai awal perulangan dan biasanya berisi variabel iterator serta rentan nilai yang akan dijalankan. Kemudian arti dari n itu menandai akhir dari blok perulangan itu. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan step by step dari sintaks yang sudah saya buat. Nah, fungsi dari yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi dari fx sama dengan 2x plus 3, fungsi dari gx sama dengan x kuadrat dan inverse dari fx yaitu x sama dengan y min 3 per 2. Langkah kedua yaitu membuat domain input dengan cara ketik x sama dengan lin space min 10, 100. Ini adalah domain dari x, kemudian n sama dengan leg x, yaitu ini adalah jumlah titik-titiknya. Kemudian langkah ketiga yaitu inisialisasi array hasil. Tujuan dari inisialisasi array hasil ini yaitu
menyediakan array kosong untuk menyimpan hasil dari fx sama dengan zeros ini, gx sama dengan zeros i, n, kemudian sampai seterusnya. Kemudian langkah keempat yaitu mengevaluasi dengan program for n. Fx pada i sama dengan fxi ini artinya menghitung fungsi fx, kemudian yang ini artinya hitung gx, kemudian yang fgxi ini yaitu komposisi dari fg-nya, f bundar g, kemudian f inverse x pada i yaitu hitung inverse dari f pangkat min 1 fx. Kemudian langkah kelima yaitu gambar fx dan gx. Nah, ini sudah saya jelaskan yang tadi. Yang pertama plot x fx dengan lambang R yaitu berwarna merah dengan ketebalan 2, kemudian plot XGX B yaitu menggambarkan grafik berwarna biru dengan ketebalan 2, kemudian subplot ini artinya plot akan dibagi menjadi 2 baris 1 kolom, ini bagian atas. Kemudian langkah ke-6 yaitu gambar komposisi dari fungsinya. Nah, ini udah saya jelaskan seperti yang program pertama tadi. Nah, langkah ke-7 yaitu memverifikasi inverse. Verifikasi yaitu sama dengan jika terverifikasi maka program yang dibuat sudah benar. Dengan cara kita mengecek apakah f pangkat min 1x sama dengan x untuk semua x. Langkah ke-8 yaitu plot inverse fungsi, yaitu gambar fungsi dan inverse. Nah, figur ini udah saya jelaskan tadi yaitu memunculkan gambar atau grafik. Fx ini adalah ditampilkan sebagai grafik biru, yang ini, kemudian yang ini inverse ini dengan dilambangkan dengan R garis datar 2 yaitu ditampilkan sebagai garis putus-putus yang berwarna merah, kemudian garis Y sama dengan X yang putus-putus berwarna hitam yang ini. Nah, langkah ke-9 kita akan menampilkan status verifikasi dengan cara ketik fprint. Jika berhasil maka program yang kita buat diverifikasi. Jika tidak maka program yang kita buat gagal. Kita akan membuktikan dengan cara mengklik run. Nah, invert fungsi atau invert fx berhasil diverifikasi.
Ini ada grafik fungsinya. Yang pertama grafik dari fungsi fx dan gx, kemudian yang kedua grafik komposisi f, gx dan g fx-nya. Kemudian di figur kedua atau grafik kedua ini ada grafik fungsi dan inversnya. Lanjut ke program ketiga yaitu while n. Definisi dari while n. While n adalah struktur kontrol perulangan yang menjalankan blok kode selama kondisi tertentu bernilai benar. Perulangan ini bersifat atau berbasis kondisi. Arti dari while itu sendiri yaitu mengecek kondisi sebelum menjalankan blok kode. Jika kondisi benar, maka blok kode dijalankan. Kemudian N yaitu menandai akhir dari blok perulangan itu. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga waktu terasa begitu dekat. Setahun bagikan sebulan, sebulan bagikan sepekan, sepekan bagikan sehari. Langkah pertama yaitu definisi fungsi. Ini udah saya jelaskan tadi. Lanjut ke langkah ketiga yaitu inisialisasi variabel. Nah, fungsi dari semua yang saya sudah tuliskannya itu semua vektor disiapkan untuk menyiapkan hasil. Misalnya I sama dengan 1 yaitu sebagai awal indeks untuk while, program while-nya. Kemudian langkah keempat yaitu hitung nilai-nilai dengan fungsi while. Nah, ini untuk menghitung log nilai fungsional satu persatu menggunakan while. Kemudian penambahan indeks I di akhir untuk iterasinya. Kemudian langkah kelima yaitu plot fungsi fx dan gx. Ini udah saya jelaskan tadi. Ini juga. Nah, langkah keenam adalah komposisi fungsi atau plot fungsi. Artinya menunjukkan bahwa fgx tidak sama dengan gfx sehingga komposisi tidak komutatif. Kemudian langkah ketujuh kita akan verifikasi invert dengan while dengan toleransi atau batas nilainya dari min 10. Terverifikasi di sini salah, kemudian diistirahatkan, kemudian N artinya mengakhiri dari blok yang kita jalankan. Nah, jika ada satu saja nilai yang tidak memenuhi, maka verifikasi dianggap gagal. Maka ini ada keterangannya, ini verifikasi dengan false yaitu gagal. Kemudian langkah ke-8 membuat gambar fungsi dan inversnya. Nah, udah saya jelasin ini tadi. Langsung saja kita akan membuktikan apakah program yang kita buat sudah benar atau belum. Nah, invert fx berhasil diverifikasi. Kita lihat figur pertama atau grafik fungsi dari fx dan gx-nya. Kemudian ada komposisi dari f, gx dan g fx-nya. Kemudian di figur kedua ada fungsi dan inversnya.
Kemudian lanjut ke program terakhir yaitu Swiss Chess N. Swiss Chess N itu adalah struktur kontrol yang digunakan untuk memilih dan menjalankan satu di antara beberapa blok kode berdasarkan nilai sebuah variabel atau ekspresi. Arti dari Swiss itu sendiri yaitu menandai awal pemilihan berdasarkan nilai variabel. Kemudian arti dari chess itu sendiri yaitu masing-masing mewakili satu kondisi nilai yang mungkin. Kemudian N menandai akhir dari blok Swiss. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan step by step dari sintaks yang saya buat. Yang pertama yaitu definisi dari fungsi. Fungsi fx sama dengan 2x plus 3, gx sama dengan x kuadrat. Terus yang ini adalah inverse dari fungsi f. Langkah kedua yaitu buat domain inputnya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Langsung ke langkah keempat aja, yaitu hitung nilai fungsi untuk semua yang diperlukan. Fx ini adalah nilai dari fx untuk semua titik x atau vektornya. Kemudian gx ini adalah nilai dari gx-nya. Kemudian fgx ini adalah komposisi dari fgx. Menjalankan dulu gx-nya lalu masukkan hasilnya ke f. Kemudian gfx ini adalah komposisi dari gfx. Kemudian f inverse fx ini adalah hasil dari f inverse fx yang secara teori harus kembali ke x. Semua perhitungan ini menggunakan vektor, jadi efisien dan langsung mengolah semua titik. Kemudian langkah keempat yaitu tampilan menu ke pengguna. Arti dari fungsi dips ini yaitu menampilkan teks di command window sebagai menu pilihan. Kemudian input. Arti dari input ini yaitu menerima atau input dari pengguna. Misalnya ini kan dari pilihan 1 sampai 5. Jadi di antara angka 1 sampai 5 pemilihannya bisa dari angka 1, bisa angka 2, atau juga bisa dengan angka 5. Kemudian langkah kelima yaitu menggunakan rumus Swiss Chess N. Yaitu mengecek nilai variabel atau pilihan yang dimasukkan pengguna lalu menjalankan blok kode yang sesuai dengan pilihan tersebut. Misalnya pada pilihan chess pertama ini yaitu membuat figur baru atau menampilkan gambar baru. Kemudian plot fx ini yaitu membuat grafik dengan warna merah dengan ketebalan 2. Kemudian hold on ini agar grafik berikutnya tidak menghapus grafik sebelumnya. Kemudian plot gx ini artinya membuat grafik berwarna biru dengan ketebalannya 2. Kemudian
pada case kedua atau pilihan kedua yaitu plot komposisi fungsi f, gx, dan gfx. Figur menampilkan gambar atau grafik plot f, gx sama artinya yaitu membuat grafik berwarna magenta dilambangkan dengan M, kemudian GFX ini membuat grafik berwarna cyan dilambangkan dengan C. Masing-masing kedua grafik ini di ketebalannya berukuran 2. Kemudian pilihan ketiga atau tes ketiga yaitu plot fungsi dan inversnya. Ini sama seperti yang saya jelaskan. Nah, yang keempat yaitu memverifikasi inversnya dengan cara membuat variabel hasil sebagai tanda berhasil atau tidaknya verifikasi. Jika perbedaan absolut antara f inverse dan x lebih besar dari toleran dari batasnya, maka verifikasi gagal. Kemudian kelima yaitu menghentikan atau keluar dari programnya dengan cara menulis dips program dihentikan. Otherwise ini artinya pilihan tidak valid. Kita akan cek atau membuktikan apakah sintaks yang kita buat sudah benar. Nah, di sini kita udah masuk pada laman command Windows. Di sini kita disuruh memilih dari kelima operasi yang ingin ditampilkan. Nah, yang pertama yaitu menampilkan grafik fx dan gx, kemudian yang kedua menampilkan grafik komposisi f, gx, dan gfx. Yang ketiga yaitu menampilkan grafik fungsi dan inverse dari fx. Kemudian yang keempat memverifikasi bahwa f pangkat min 1x sama dengan x. Kemudian yang kelima keluar. Di sini kita bisa memilih salah satu dengan cara misalnya kita memilih nomor 2. Kita masukkan angka 2, kemudian klik enter, maka grafik dari tampilan komposisi FGX dan GFX akan muncul. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.